Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, saya Ibu Tini dari Kota Depok. Yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan Ibu. Jauh-jauh dari Depok. Ya, mudah-mudahan barokah. Silakan Ibu. Bagaimana membedakan apabila kita kena penyakit itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada kita, atau penyakit itu adalah sebagai ujian untuk kita naik tingkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Langsung yang kedua, pertanyaan kedua. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Dari mana? Nama saya Ibu Pelti dari Malaka, Cipayung. Saya mau nanya tentang corona. Corona itu apakah penyakit dari Cina, apa penyakit dari Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bu Wati. Ibu Wati ada yang bertanya. Bu Wati belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Bu Wati dari Kelapa Gading. Kelapa Gading, alhamdulillah. Rumahnya Bu Tini dulu. Ya, alhamdulillah. Saudara Ibu Tini ya. Silakan Ibu lanjutin. Iya Pak Ustadz, gini kita kan mau tanya caranya ikhlas menghadapi cobaan dari kehidupan, ya baik itu penyakit maupun ujian-ujian yang lainnya. Kita ingin tahu ini Allah sedang menguji kita atau sedang membalas, ya istilahnya kalau kesalahan-kesalahan kita dibalas dulu di dunia biar di akhirat tidak diperhitungkan kembali, itu loh. Jadi kifaratnya. Jadi saya suka merasa seperti itu Pak Ustadz. Oh ini mungkin supaya kita di akhirat tidak siksa. Mungkin ini siksaannya udah diterima duluan. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lasati barangkali yang disampaikan. Lasati dari sudah ihatam. Oh, subhanallah. Saya setuju Ustadz kan. Beliau udah ustazah insyaallah. Mudah-mudahan beliau sudah paham. Jadi mungkin yang pertama dari Ibu Tini, Bu Aktif Suhartini yang dari Depok ya, mengingatkan kepada kita bahwa apa tadi lupa lagi. Beda antara penyakit itu adalah hukuman Allah dengan penyakit itu adalah ujian. Jadi memang antara hukuman dan ujian itu adalah bagaikan dua sisi mata uang yang terkadang tidak bisa dipisahkan ya. Bagi orang yang kafir, yang zalim, itu bisa jadi merupakan azab atau hukuman bagi mereka. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu sebetulnya bisa malah menjadi bahan introspeksi diri. Apa kesalahan saya, apa kekeliruan saya. Karena artinya tadi sudah disebutkan bahwa apapun sesuatu yang menimpa diri kamu, ma'asobaka min hasanatin faminallah, sesuatu yang baik itu dari Allah. Tapi wa ma asobaka min sayyi'atin fa bi nafsi. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah ada karena ulah kesalahan kita sendiri. Nah, jadi inilah perlunya muhasabah. Barangkali ada kesalahan yang kami lakukan. Saya mungkin memakan rezeki hak orang lain, saya tidak sadar. Atau mungkin saya memakan rezeki yang subhat, yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian kita melakukan sesuatu yang di luar tanggung jawab kami, karena kami merasa benar sendiri. Nah itu juga sesuatu. Nah jadi artinya kalau kita mengambil hikmahnya semua dengan keimanan, kita percaya seperti Nabi Ayub sakit, beliau mengatakan ini adalah kasih sayang Allah, ini adalah rahmat Allah. Supaya kami selalu merenung, selalu kami mengintrospeksi, mengkoreksi diri bahwa ada langkah-langkah yang saya lakukan yang barangkali ini tidak sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah Allah. Nah jadi disinilah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang zalim, yang ingkar kepada Allah, ini akan menjadikan bahwa itu semua adalah merupakan hukuman bagi mereka, hanya sebagian kecil di dunia, sebelum diberikan hukuman yang lebih besar di akhirat. Nah jadi bagi orang yang mukmin, pemberian itu merupakan suatu kifarat. Jadi artinya disebutkan tadi bahwa untuk menghapus, mengurangi dosa-dosa kita. Jadi oleh karena itu kita tetap istiqomah, tetap percaya
tetap kita itu artinya husnudzon kepada Allah. Jadi kita harus berlapang dada, harus percaya bahwa ini semua adalah kasih sayang Allah. Kalau kita mengambil dari segi sisi positifnya, sehingga kita percaya ini semua bahwa akan berakhir, karena hidup ini artinya kuluman alaiha fan, hidup ini adalah fana, hanya sekedar sementara. Itu barangkali buat ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu mendapatkan sesuatu corona misalnya ujian dari Allah, bagi orang mukmin tidak akan lepas bahwa ini adalah suatu ujian dari Allah untuk menguji keimanan kita. Tapi bagi orang-orang yang zalim sebetulnya itu hanya merupakan azab yang diberikan sebagian aja di dunia sebelum azab yang paling besar di akhirat. Jadi artinya karena apa? Karena perbuatan orang zalim itu disebutkan fabadal ladina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Orang zalim itu merubah yang diperintahkan dengan yang tidak diperintahkan. Disuruh A dia berbuat B, disuruh jujur dia malah dia berbuat korupsi misalnya kan, melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Disuruh dia memberikan sesuatu perlindungan kepada keluarga, justru dia KDRT dan menzolimi keluarga misalnya. Nah ini termasuk perbuatan zolim. Jadi bagi orang-orang yang zolim ini adalah wa anzalna ala ladina zolamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Jadi akan Allah turunkan azab dari langit. Kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat corona itu seperti apa. Sangat lembut, sangat halus, seperti zamannya Nabi Musa. Ada berbagai macam ujian, ada katak, ada kutu, ada darah, air berubah jadi darah, ada angin topan, ada semua itu diujikan oleh Allah sama mereka. Jadi artinya untuk mereka kembali sebetulnya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan kembali kepada kebenaran, kembali kepada petunjuk Allah dengan selalu mengintrospeksi diri. Ini mungkin kesalahan saya, kenapa saya tidak begini, kenapa saya tidak begitu. Jadi mari kita bertanya kepada hati nurani kita sendiri. Nah jadi dengan kejadian ini sebetulnya dengan akumulasi yang dia lakukan, seperti misalnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, Tuhannya lebih dari satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, dan sebagainya, ada Ruhul Kudus dan sebagainya. Nah ini sebetulnya berhentilah dari kata-kata seperti ini. Sebab Allah Qul Wallahu Ahad, Tuhan itu adalah hanya satu. Allahu Somad, Allah tempat bergantung segala urusan. Kenapa dia tidak bergantung kepada Allah? Malah dia pergi ke paranormal, dia minta petunjuk kepada orang-orang pintar, kemudian dia mengakumulasi hidup dengan segala rekayasa dan sebagainya. Nah ini berarti tidak Allahu Somad, tidak artinya memohon perlindungan hanya kepada Allah, tempat bergantung segala urusan. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Tapi kenapa sekarang musim waktunya Natal percaya bahwa Tuhan itu lebih dari satu? Atau mungkin orang Muslim juga masih mau mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Dia datang ke pegunungan, dia datang ke Gunung Merapi, minta petunjuk kepada mbah yang menguasai gunung. Dia minta petunjuk kepada kuncen-kuncen laut, Nyi Roro Kidul. Ini semua terjadi walaupun dia Islam, dia sholat, dia melakukan. Tapi disitulah tercampur dengan kemusyrikan. Nah jadi akibat akumulasi dari sekian panjang yang dia lakukan, maka Allah turunkan suatu wabah. Dulu juga banyak wabah yang Allah turunkan. Tujuannya supaya manusia itu kembali. Tapi jangan setelah kembali itu balik lagi, balik maning kepada pekerjaan yang salah, sehingga dia tidak mengkoreksi diri. Sehingga wabah ini akan terus berlanjut dengan tipe-tipe baru. Karena ini belum habis, menghabisi daripada orang-orang zalim, atau mungkin orang-orang yang beriman belum kembali secara utuh. Tidak udhulu fisil mikafah seperti gitu. Nah jadi ujian ini bisa jadi azab, bisa juga jadi suatu cobaan. Bagi orang-orang yang kafir ini adalah suatu azab untuk menghapuskan manusia. Allah mudah saja menghapuskan manusia hanya dengan virus yang tidak kelihatan. Berjuta-juta manusia bisa bergelimpangan kan gitu ya. Nah jadi oleh karena itu bagi Allah tidak ada hal yang sulit kalau memang mereka itu tetap membangkang. Tapi di dalam Quran diingatkan, bagi kita mari kita kembali. Barangkali kita mengkoreksi diri, tapi dengan catatan kita menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap barangkali mengikuti vaksin, supaya kita artinya secara formal aturan-aturan itu kita ikuti.
dengan harapan semoga apa yang kita inginkan itu mendapatkan bimbingan dari Allah, karena kita berupaya, ada asbabnya, ada yang kita lakukan, barangkali begitu. Jadi barangkali itu Bu Pelti dari yang bisa disampaikan. Kemudian yang dari Ibu Wati dari Kelapa Gading, lupa lagi itu tadi. Kalau sakit itu apakah karena kesalahan sendiri atau itu sedang diuji? Ya, jadi kembali seperti tadi, betul, bahwa sakit itu mari kita introspeksi diri, selalu kita mawasi diri, dari disebutkan tadi dengan muhasabah. Jadi mungkin terakumulasi sekian lama saya bekerja, banyak rezeki-rezeki yang subhat, yang tidak halal, atau banyak hal-hal rezeki yang hak orang lain kita berikan. Ini juga sebetulnya termasuk dalam rangka muhasabah. Jadi kalau kita bermuhasabah itu tidak ada lagi obatnya kecuali tubu ilallah taubatan nasuha, tobat dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya tobat yang sungguh-sungguh itu yang pertama menyesal dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mungkin kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, tidak mengulangi lagi permasalahan yang keliru tadi. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki diri, menghapus, menutupi keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Jadi sekarang ini dengan banyak beramal, insya Allah itu akan menjadi kifarat. Makanya Allah disebutkan di dalam suatu hadis bahwa as-sodaqoh tanfa'ahul bala. Jadi dengan sering kita bersodakoh itu akan menghapus, akan menutupi bala, bencana, mungkin bisa sakit, bisa musibah, bisa apa saja. Jadi yang penting kita memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita dan dari kelebihan kebutuhan kita. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi obat, akan menjadi penghapus, juga akan memudahkan perjalanan hidup kita, karena kita yakin bahwa rezeki itu bukan milik kita. Kita harus percaya apapun yang saya miliki hari ini bukan punya saya, tapi hanya titipan amanah dari Allah. Setiap saat bisa diambil, bisa kebakaran, bisa kecurian, bisa ditipu orang, bisa apa saja bisa terjadi. Kalau kerja bisa pensiun, bisa selesai urusannya. Nah ini artinya bahwa semua itu akan berakhir. Jadi hidup ini adalah fana. Hidup ini adalah sementara. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kehidupan ini tidak selamanya sakit, tidak selamanya sehat, tidak selamanya punya uang, tidak selamanya susah. Itu semua pasti silih berganti. Jadi Allah mengingatkan dalam surah Yasin, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Hidup ini adalah berpasangan. Jadi ada muda, ada tua, ada sakit, ada sehat, ada senggang waktu, ada kesulitan. Jadi oleh karena itu kita harus selalu bersyukur. Jangan sampai kita mengeluh ketika kita sakit. Misalnya saya sehat selama 40 tahun. Dari mulai masa muda sampai pensiun misalnya. Sekarang setelah saya pensiun, kenapa saya malah menjadi sakit-sakitan? Nah ini kalau kita hitung-hitung, antara sehat dan sakitnya berapa persen misalnya kan. Baru sakit setahun, baru sakit 2 tahun. Sehatnya berapa puluh tahun nggak pernah dihitung-hitung seperti itu. Makanya Allah mengingatkan bahwa wa idza adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan sanggup. Jadi yang penting kita mensyukuri bahwa yang Allah berikan itu hanya baru sebagian kecil ya. Dulu kan sehat, gagal, tidak pernah ada keluhan ini. Baru berapa tahun yang kita alami? Mungkin 5 tahun, bisa 10 tahun ya. Seperti ibu saya sakit bisa 17 tahun, stroke misalnya kan. Jadi kalau sekarang misalnya sakit baru setahun, 2 tahun, sehatnya berapa puluh tahun. Itu orang tidak menghitung kadang-kadang. Padahal disitulah kasih sayang Allah untuk mereka mengikuti, mengingatkan dirinya supaya mengkoreksi barangkali ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan. Itu barangkali Ibu Wati bisa disampaikan, barangkali ada. Terus satu lagi Kak, itu yang pertanyaan untuk membedakan bahwa ujian ini atau sakit ini adalah mengurangi dosa kita. Terus dan kalau misal kita dikasih musibah atau ujian itu, bahwa kita sedang diperhitungkan dosa kita agar di akhirat jumlahnya mungkin tidak sebanyak itu, apa itu namanya Kang? Iya betul. Itu apakah benar seperti itu? Ya. Jadi itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri ketika kita sering mendekatkan diri kepada Allah, mungkin sholat malam,
mungkin kita bertahajud kepada Allah, kemudian dengan khusyuk kita menyampaikan, curhatlah kepada Allah. Di situ Allah akan berikan sesuatu ketenangan hidup. Pertandanya seperti gitu. Kok saya dengan anak sakit, kok saya pede saja? Kok saya dengan ditimpa berbagai macam musibah, saya tidak galau dan tidak kacau? Karena apa? Karena kata kuncinya tadi, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya bahwa kata kuncinya untuk mengobati itu semua, katakan, saya nggak punya apa-apa terlahir ini, semua adalah titipan dari Allah. Anak titipan, suami, kekayaan, rumah, mobil, ini semua adalah titipan yang Allah titipkan kepada kami. Ketika itu semua diambil oleh yang punya, saya tidak merasa keberatan. Toh saya juga lahir tidak bawa apa-apa, meninggal pun juga tidak akan pernah bawa apa-apa. Jadi disitulah kita berkata la haula wala quwata illa billah. Di dalam pelajaran Ari Ginanjar disebutkan bahwa segala sesuatu permasalahan apabila dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Artinya problematika kita sebesar apapun, kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Saya tidak punya daya, tidak ada punya upaya, semata-mata karena mohon perlindungan Allah. Itu hasilnya akan lebih maksimal. Artinya bahwa kita semakin pede, semakin percaya diri. Kalaupun saya besok lusa dipanggil Allah, saya no problem, karena saya juga tidak bisa memiliki nyawa saya sendiri. Saya tidak bisa menahan-nahan malakal maut apabila menimpakan sesuatu kepada kami, karena itu sudah ketentuan daripada Allah. Nah, jadi orang yang ikhlas seperti itu sudah istilahnya 0 di dalam hidupnya, tidak ada problem ya. Jadi segala sesuatu itu sudah diserahkan kepada Allah semua secara utuh. Karena Allah mengingatkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindungnya orang beriman. Yuhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kebodohan, kebingungan, kegalauan kepada cahaya. Nah, jadi setelah terbuka itu, oh iya, kenapa saya kok repot-repot ya? Dunia ini tidak pernah saya bawa, rumah tidak pernah saya bawa, anak begitu banyak, ya juga tidak, masing-masing sudah berdiri sendiri. Kenapa kok saya beratin mereka? Biarkan mereka berjalan, masing-masing Allah berikan rezekinya, Allah berikan semangatnya. Nah, jadi kita ini sebetulnya jangan mendahului Allah, jangan mengatur kita, aduh takut gini, takut gitu. Allah kita itu artinya bahwa ada kekhawatiran, ada kegalauan kita, ada ambisi, obsesi kita, ada intervensi kita kepada ketentuan-ketentuan. Jadi kita jangan mengintervensi ketentuan-ketentuan Allah. Jadi supaya kita semuanya itu lapang dada. Kalau orang Jawa bilang legowo aja, mau ngapain? Kok hidup? Apalagi kalau yang mungkin yang lain masih usianya masih di bawah 70 ya. Kalau yang dia apalagi sudah umur 70 begini, mau ngapain? Hidup ini tinggal menunggu waktu misalnya kan. Udah kita kembali berdua lagi. Mungkin besok kembali sendiri lagi. Ya kita siap mental kan gitu. Jadi jangan menjadi beban dalam hidup. Karena kalau semua dipikirkan, nggak mampu kita. Karena manusia itu suka merasa memiliki suami saya, harta saya, mobil saya. Itu ketika hilang, ketika ada sesuatu, sakit hatinya ya. Ini anak saya, bagaimana nasibnya? Kita percaya kepada Allah, itu semua perjalanannya akan begitu. Nah, jadi dan juga perjalanan itu merupakan koreksi, barangkali ada background yang keliru pada masa lalu. Tapi kita nggak ada lagi obatnya kecuali istighfar, mohon ampun kepada Allah, supaya mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik, sehingga kita sangat percaya bahwa itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Barangkali begitu diawal. Jadi orang ikhlas itu adalah orang la haula wala quwata illa billah. Jadi makanya wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Kamu tidak diperintah kecuali ibadah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu tanpa beban, tanpa upaya, tanpa mengharapkan imbalan ya. Kalau kita berdoa memohon kepada Allah, coba untuk selalu melepas, jangan ada ambisi. Saya rajin berdoa supaya anak saya dapat jodoh yang baik. Saya berusaha sholat malam supaya anak saya jadi orang benar. Itu semua hanyalah permintaan-permintaan. Tapi ketika semua sudah tercapai, kok jadi berhenti sholat malamnya misalnya kan? Karena apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Jadi buat apa? Jadi itu namanya pamrih. Hidup kita itu jangan pamrih. Allah tidak pamrih kepada kita ya. Tapi kita juga jangan pamrih kepada Allah.
Karena Allah yang berikan kepada kita itu terlalu banyak, kita tidak sanggup menghitungnya. Nah, jadi oleh karena itu mungkin kata kuncinya kita percaya saja kepada Allah, kita serahkan seutuhnya hidup kita semata-mata mencari ridho Allah. Itu sebetulnya yang, tapi memang prakteknya tidak mudah. Karena namanya manusia itu kan masih perlu materi, perlu kehidupan, banyak kebutuhan. Jadi di situ memang lika-likunya. Cuma diupayakan bahwa perbuatan itu selalu jangan menyimpang daripada kodrat atau ketentuan-ketentuan Allah, sehingga kita tidak akan terlepas daripada monitor dan pengawasan Allah. Barangkali itu Biwati, Ibu Wati. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa. Saya memohon kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat kembali ke hadirat Allah, semoga diampuni dosa dan kesalahannya, dan juga semua dimudahkan dan diterima segala amal ibadahnya. Dan kami juga memohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kami, diberikan kesabaran menghadapi tantangan dan ujian yang semakin banyak, karena manusia memang terlahir adalah untuk diuji. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin amin. Anda yuwafina ma'abaluka binazila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bihi. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Kau Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Engkau melihat sampai ke dalam dada kami ya Allah. Begitu banyak masalah dalam hidup ini. Jadikanlah masalah itu merupakan pendekatan kepada Engkau ya Allah, sehingga kami senantiasa melepaskan diri, ingin berdekat dengan Engkau, memohon bimbingan-Mu, memohon pimpinan-Mu, supaya kami senantiasa diberikan kemudahan dalam mengatasi berbagai macam problematika. Karena hidup ini adalah sangat sementara, sangat singkat ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang bermakna, khairun nas alladzi anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia, orang yang ada manfaatnya ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang yang bermanfaat bagi diri kami, bagi keluarga, anak, istri, suami kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu husnul khotimah di akhir kehidupan kami, menjadi orang yang baik, senantiasa sadar bahwa hidup ini adalah sementara, hidup ini adalah tempatnya diuji. Tidak ada kehidupan yang nikmat yang begitu banyak kecuali orang yang selalu mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami percaya ini semua merupakan bukti bahwa kami diberikan kasih sayang oleh Engkau, untuk senantiasa diingatkan tentang sesuatu yang terjadi pada diri kami. Mungkin langkah kami yang keliru ya Allah, mohon maaf, yang mohon ampun sebesar-besarnya Allah. Dan kami berupaya untuk tidak mengulangi hal yang sama, dan senantiasa ingin mengintrospeksi diri, ingin mawas diri, ingin selalu bermuhasabah ya Allah. Karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan dan kehilapan ya Allah. Ya Allah, perdengarkanlah doa kami, karena Engkau Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kami mohon ya Allah. Yang benar dari Engkau ya Allah, yang keliru pada diri kami sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabib, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Hadi, بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق